Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Poltekpin jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Talbiah Talada, STB 5525, Program Studi Manajemen Masyarakatan, Mas. Izin, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang sudah saya pelajarin selama mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Pak dari Allah kita. Izin Bapak. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan bab pertama yaitu mengenal statistika. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih tentang statistika, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu statistika. Pengertian statistika. Nah, secara etimologis, istilah statistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu status atau dalam bahasa Inggris yaitu stat yang artinya negara. Nah, pada mulanya ini istilah statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau yang biasa kita sebut data, baik yang berwujud angka, yaitu kuantitatif, maupun yang berwujud bukan angka, yaitu kualitatif. Nah, mereka mempunyai arti penting dan kegunaan besar nih dalam suatu negara. Di dalam KBBI sendiri, istilah statistika adalah ilmu, sedangkan statistik adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Nah, kita kan udah belajar nih, apa itu pengertian statistik. Nah, apa aja sih kegiatannya? Jadi yang pertama itu ada pengumpulan data atau collection of data. Jadi kita akan mengumpulkan data terlebih dahulu dari berbagai sumber, lalu penyusunan data. Jadi setelah datanya kita kumpulkan, kita susun atau kita kelompokkan gitu. Nah, lalu pengumuman dan pelaporan data atau tabulation and report. Jadi setelah kita kumpulin, kita susun, terus kita laporkan. Lalu setelah itu terakhir analisis data. Jadi setelah semuanya itu kita analisis data tersebut menjadi sebuah satu penelitian. Nah, statistika adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan. Jadi setiap peneliti ini dapat menggunakan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama. Bisa menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, contohnya itu mahasiswa menuju kampus dengan sepeda motor, angkot, jalan kaki atau mobil. Semua caranya berbeda namun tujuannya sama, yaitu sampai ke kampus. Lalu kita akan membahas jenis-jenis statistika. Nah, jadi jenisnya itu ada terbagi jadi dua nih, yaitu statistika matematis dan statistika terapan. Kalau statistika matematis itu berorientasi pada model, konsep dan rumus-rumus secara matematis dan teoritis. Jadi contohnya kita analisis regresi, terus uji sesuatu. Nah, lalu ke statistika terapan yaitu fokus pada pemahaman dan penerapannya teknik dalam berbagai bidang ilmu, yaitu contohnya statistika sosial, ekonomi, pendidikan. Jadi, dia tidak hanya berfokus kepada matematik, tapi ke berbagai bidang ilmu, itu sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau berdasarkan jumlah variabel terikatnya, itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu statistika univariat dan multivariat. Univariat itu melibatkan hanya satu variabel terikat, sedangkan multivariat itu melibatkan lebih dari satu variabel terikat. Lalu kita masuk ke berdasarkan asumsi distribusi populasi. Itu dibagi juga menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Apa sih bedanya kalau parametrik itu pada asumsi distribusi normal, sedangkan non-parametrik itu berdasarkan distribusi normal atau tidak berdasarkan distribusi normal atau bebas distribusi. Nah, kalau berdasarkan fase atau tujuan analisisnya, yaitu ada yang namanya statistika deskriptif atau dia itu menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Lalu eh, statistika inferensial atau induktif. Jadi itu untuk mengetahui populasi berdasarkan sampel, lalu analisis dan interpretasi data menjadi kesimpulan. Jadi ketika deskriptif itu menjadi sebuah informasi, sedangkan induktif ini menjadi sebuah kesimpulan. Itu materinya itu penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebatan, deret berkala, peramalan, dan lain-lain. Sedangkan inferensial atau induktif itu metode sampling, teori pendugaan, probabilitas, dan masih banyak lagi. Lalu untuk pembagian data menurut sifatnya. Yang pertama itu ya seperti yang udah dijelaskan di awal itu ada data kualitatif, yaitu data yang berupa
non-angka. Jadi contohnya itu jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku. Itu kan bukan angka tuh. Kayak jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki, warna kesayangan ada pink, hitam, atau kuning gitu. Nah, yang kedua itu ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Lalu dibagi lagi nih menjadi data diskret dan data kontinu. Jadi, kalau data diskret ini data yang didapatkan dari hasil menghitung atau perhitungan. Contohnya eh, berat badan, nah itu bisa tuh. Atau jumlah pegawai, jumlah motor, jumlah mobil. Jadi bisa dihitung. Sedangkan data kontinu adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran, yaitu tinggi badan, jarak rumah dari kampus ke rumah, atau jarak eh, ke mall, luas rumah, seperti itu. Jadi diskret itu penghitungan, kalau kontinu itu pengukuran. Nah, kalau data menurut sumbernya itu ada data internal, itu data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, seperti data tentang aktivitas perusahaan atau aktivitas sekolah. Kalau data eksternal, data yang bersumber dari luar. Jadi intinya tuh, kalau internal itu bersumber dari dalam, kalau eksternal itu dari luar, seperti BI, Bank Indonesia, BPS, LIPI, dan lain-lain. Nah, kalau data menurut cara memperolehnya itu ada dua, data primer dan sekunder. Kalau primer, data yang diperoleh langsung dari responden. Contohnya kita wawancara langsung, kita ketemu respondennya langsung, dan wawancara tidak langsung, atau melalui yang sering kita lakukan di pengisian kuesioner. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak ketiga, contohnya BPS, BI, World Bank, dan lain-lain. Kalau data menurut waktu pengumpulannya itu yang pertama data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contohnya data perkembangan penjualan produk selama 5 tahun. Jadi misalnya data perkembangan produknya dari 2019 sampai 2024. Nah, atau yang disebut juga data historis. Nah, kalau yang kedua, cross section itu data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Contohnya hasil sensus penduduk pada 2020. Jadi, itu menggambarkan keadaan Indonesia pada 2020 menurut umur, mungkin jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke skala pengukuran. Jadi dalam penelitian kuantitatif atau penelitian berdasarkan angka, jadi skala menentukan rumus dan uji statistika yang apa yang harus digunakan dalam penelitian. Nah, pada garis besarnya ada 4 macam skala yang harus kita ketahui, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi kita masuk ke skala nominal. Itu angka yang berfungsi hanya untuk membedakan sebagai label atau simbol. Seperti jenis kelamin pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2. Jadi skala nominal itu 1, 2, 3, 4 gitu. Tidak hanya untuk membedakan aja. Kalau skala ordinal, angka yang berfungsi sebagai nominal untuk menurutkan urutan atau tingkatan. Jadi contohnya juara 1, juara 2, juara 3. Yang artinya juara 1 itu lebih tinggi dari juara 2. Jadi berfungsi sebagai urutan atau tingkatan. Lalu masuk ke skala interval. Jadi, angka yang berfungsi sebagai nominal dan ordinal juga menunjukkan jarak. Jadi, contohnya suhu temperatur naik 20 sampai 30. Jadi, selisihnya 10. Jadi, ini menunjukkan jarak dan juga ordinal. Artinya suhu lebih panas dari tingkatan dari 20. Nah, kalau skala rasio itu tuh singkatnya itu adalah perbandingan. Jadi, berat badan Andi 90 kilo, berat badan Budi 20 kilo. Berarti berat badan Andi itu 1,5 kali berat Budi. Jadi, itu hanya sebuah perbandingan. Eh, jadi kita udah tahu nih statistika itu apa, tujuannya gimana, apa aja bentuknya, gimana cara memperolehnya. Jadi kita masuk ke bab 2, pengumpulan dan penyajian data. Untuk pengumpulan data sendiri, yaitu bertujuan untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jadi, mengumpulkannya itu bisa dapat dilakukan dengan cara tes maupun non-tes. Nah, kalau dengan cara tes itu ada masuk ke tes kemampuan, yaitu seperti tes potensi akademik, ujian sekolah, tes IQ, SKD gitu. Nah, kalau tes hasil belajar itu dari nilai raport, nilai ulangan, nilai IP. Nah, ada yang non-tes itu secara angket atau kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan data faktual. Jadi, kita ngasih kuesioner nih ke responden-responden, mereka akan mengisi data tersebut secara fakta gitu. Wawancara itu terstruktur dan tidak struktur, yaitu kalau terstruktur yang disiapkan pilihan jawabannya.
itu bisa secara tertulis dan tidak terstruktur, ada secara lisan ya. Kita mempersiapkan pertanyaan dan mengalir saja. Lalu observasi, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Nah, cara pengambilan datanya itu ada sensus atau cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Misalnya, seperti tadi hasil sensus penduduk pada 2020, sensus pertanian, sensus industri. Jadi mereka masing-masing memberikan data yang sebenarnya yang berkaitan dengan sensusnya. Lalu ada juga sampling. Cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Nah, bisa dilakukan lagi nih dengan dua cara, yaitu cara acak atau random. Jadi semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Lalu cara yang tidak acak. Jadi populasi ini mempunyai kesempatan yang tidak sama untuk dipilih. Nah, balik lagi nih, apa itu populasi? Jadi, populasi itu adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Misalnya, populasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Jadi, populasi ini adalah skala besarnya. Lalu, sampling frame itu daftar dari elemen populasi yang berasal dari unit yang dipilih untuk diseleksi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang telah diketahui sampling frame-nya. Jadi, kalau populasi ini data Taruna Poltekpin. Nah, kalau sampling frame-nya itu data Taruna Poltekpin jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Lalu kalau sampelnya lagi itu makin diperkecil yaitu data Taruna Poltekpin jurusan Ilmu Pemasyarakatan Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Jadi itu contohnya. Lalu alat pengumpulan datanya itu ada angkat, wawancara arikonto, dan observasi atau pengamatan langsung. Itu seperti yang sama saja seperti yang dijelaskan tadi. Lalu kita masuk ke bab 3, ukuran pemusatan data. Jadi di sini kita akan membahas rata-rata atau mean, menentukan median. Median itu nilai tengah dan modus itu angka yang sering muncul. Jadi mean itu nilai rata-rata, itu dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah seluruh data. Kalau median itu nilai tengah, jadi ketika data udah disusun secara terutan, mediannya itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Ini main ungroup data atau main yang main data tunggal. Jadi main sama dengan jumlah rumusnya main sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Contohnya jumlahnya nilai-nilainya itu ada 60, 60, 70, 70, 85, 90, 90, 90 tambah 95. Jadi semua data-data nilainya itu kita tambahkan. Dapatlah 710 dibagi jumlah datanya, jumlah banyak data. Jadi kan 60, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Jadi 710 dibagi 9, 78,89. Jadi min atau rata-rata data yang ada di atas itu adalah 78,89. Nah, kalau main data kelompok gimana nih caranya? Jadi, main data kelompok itu kita langsung ke soalnya aja. Di sini ada kelasnya. Di kelas ini ada rentan atau interval gitu. Lalu frekuensinya berapa? Jadi di kelas 41 sampai 49 tuh ada berapa data gitu. Jadi ada 3 data. Nah, jadi untuk untuk rumusnya sendiri itu sigma FIXI per N. Jadi sigma itu jumlah semuanya, nilai frekuensi dikali nilai tengah, lalu jumlahnya itu dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Jadi eh, kit- cara mencari ini kan ada frekuensinya udah ada nih. Terus gimana sih cara nyari nilai tengah? Jadi nilai tengah ini dicari dengan 49 ditambah 41 dibagi 2. Jadi interval paling besar, intervalnya ditambah 41 tambah 49 dibagi 2. Itu dapatnya nilai tengahnya 45. Lalu cara mendapatkan FIXI-nya itu 3 dikali 45, jangan 135. Lalu semua semua frekuensi dan nilai tengahnya itu dikali, lalu dapatlah jumlahnya 4194. Jadi sigma fiksi FXI dibagi banyaknya jumlah data yaitu 60. Nih, jadi jumlah datanya itu didapat dari banyaknya frekuensi ini kita jumlahin 60. Jadi 4194 dibagi 60 yaitu 69,9 atau bisa kita bulatkan menjadi 70. Lalu kita masuk ke
median. Nah, kalau median kan tadi nilai tengah. Jadi kalau misalnya data tunggal itu tuh tinggal kita susun aja nih urutkan nilainya dari yang terkecil sampai ke besar. Lalu jika nilainya berjumlah ganjil itu kan ada tuh tengah-tengahnya. Seperti ini kan jumlahnya ganjil. 85 itu langsung eh dia itu mediannya. Tapi kalau misalnya itu mediannya jumlah datanya itu genap, kita yang dua angka di tengah-tengah itu dibagi dua, itu mediannya. Nah, kita masuk ke median data berkelompok. Jadi, eh, ini contohnya, contoh soalnya ada di tabelnya. Lalu, kita akan mencari letak mediannya dengan rumus dulu nih. Jadi rumusnya itu N per 2. N itu banyak jumlah data, seperti tadi frekuensi, semua frekuensi ditambah, lalu dibagi 2. Dapatlah 30. Lalu, biasanya di soalnya itu hanya terdapat kelas, interval, dan frekuensi. Jadi kita tuh harus mencari dulu tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tuh eh, pertambahan dari setiap frekuensi-frekuensi. Nah, jadi di sini untuk mencari tepi kelasnya itu batas atas dan batas bawahnya itu ditambah 0,5 dan dikurang 0,5. Jadi jika intervalnya 41, berarti dikurang 0,5 batas bawahnya tepi kelasnya atau tepi bawahnya itu 40,5. Lalu frekuensi kumulatifnya itu frekuensi atas ditambah frekuensi bawah. Jadi 3 tambah 9 itu 12 dan 12 ditambah 16 itu 28. Nah, jadi letak mediannya ini kan di 30 nih. Nah, kita lihat di frekuensi kumulatifnya ini, itu tuh kira-kira data ke 30 itu terdapat di kelas yang mana. Jadi, kalau misalnya di kelas yang ketiga, itu kan dari 13 sampai 28 tuh. Nah, jadi eh, data ke 30 itu terdapat di kelas keempat, yaitu 29 sampai ke 42. Jadi, udah dapat nih kita di kelas keempat, lalu kita masukin ke rumusnya, yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah letak median dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas mediannya lalu dikali I atau interval. Interval itu bisa dibilang juga panjang kelas. Nah, jadi eh, kan kita udah dapat nih dia di kelas keempat. Lalu tepi bawahnya berapa? 67,5. 67,5 kita tulis aja 67,5 ditambah 30. 30 itu letak mediannya 30 ini tadi yang N dibagi 2. 30 dikurang 28. 28 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi kan kelasnya ini frekuensi kumulatifnya 42. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi frekuensinya 28. Jadi 30 dikurang 28 dibagi frekuensi kelas tersebut. Nah, frekuensinya kan 14. Jadi 30 kurang 28 dibagi 14 dikali 8 panjang kelasnya. Untuk mencari panjang kelasnya sendiri atau interval ini tinggal 49 dikurang 41. Jadi eh, batas atas dikurang batas bawah. Nah, dapatlah 68,64. Lalu kita mencari modus. Nah, kalau modus ini untuk data tunggal yang paling mudah sih karena kita cari aja angka yang yang paling banyak keluar tuh yang mana. Nah, seperti ini kan 60 cuma 2, 70 cuma 2, 85 cuma 1, 93. Jadi modusnya itu adalah 90. Nah, kalau untuk data yang kelompok, itu tuh nilai modusnya itu dengan rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali I atau panjang kelas atau interval. Nah, kalau D1-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Lalu kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kalau D1 itu selisih dengan kelas sebelumnya, kalau D2 itu selisih dengan kelas sesudahnya. Untuk pencarian tepi kelas dan frekuensi kumulatif kan udah tahu tadi. Jadi kita cari nih sebelumnya modusnya itu kita cari di data ini yang paling frekuensi mana nih yang paling banyak. Di sini kan 16 nih, berarti dia yang paling sering keluar. Nah, lalu kita masukin ke rumus. Tepi bawahnya 58,5 tadi dengan cara 59 dikurang 0,5 ditambah 7. 7 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 16 itu frekuensi kelasnya kan, dikurangin 9, yaitu hasilnya 7. Jadi 7
eh, 7 per 7 tambah 2 frekuensi kelas modis dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 16 dikurang 14. 2 ini sa- salah ini. Nah, terus dikali, oh benar, 7 ditambah 2. Jadi kan D1 ditambah D2. 7 baru ini selisihnya 2 ditambah 2 dikali 8 panjang kelasnya. Pas 9 kelas. Jadi dapatnya 64,72. Lalu kita masuk ke bab 4 yaitu ukuran letak data. Jadi di sini kita akan belajar kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk kuartil sendiri itu adalah nilai statistik yang membagi serangkaian data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu setiap bagiannya itu mewakili 25% dari data. Nah, jadi kalau kuantil ungrouped data atau kuantil data tunggal itu tuh kita langsung ke contoh soalnya aja, yaitu data nilai dari 11 orang siswa yaitu 70, 62, 46, 52, 48, 61, 53, 44, 50, 54, 57. Nah, jadi kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Q1, Q2, dan Q3. Nah, kalau mencari data Q1-nya itu, rumusnya Q1 sama dengan Q per N tambah 1 dibagi 4. Jadi kalau kuartil itu semua pembagiannya dibagi 4. Karena tadi dibagi oleh 4%, 25%, 25% kan. Nah, key-nya itu, key-nya data berapa yang mau kita cari? Q1 berarti 1 gitu. Nah, jadi ini kalau kita mencari Q1, itu sama dengan 1/11 ditambah 1. Kenapa 11? Karena itu nilainya, nilai banyaknya siswanya itu 11. Jadi 11 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi untuk kuartil Q1-nya itu ada di Q1-nya 48. Jadi kita tetap harus ngurutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu Q1-nya itu data ketiga. Jadi kita urutin dulu 44, 46, 48. Nah, yang ketiganya itu di mana? Itu yang nilainya Q1. Untuk mencari Q2 sama aja. Kita 2 di dalam kurus 11 tambah 1 dibagi 4 itu 6. Jadi setelah kita urutin data ke-6 yang mana itu Q2 dan Q3 juga seperti itu. Lalu untuk kuartil grup data atau data kelompok. Nah, jadi kita dapat mencarinya dengan rumus Q sama dengan Q kali N per 4. Nah, kita masuk ke contoh soalnya aja. Di sini ada 60 mahasiswa di Al-Azhar Lubuk Linggau, jurusan PAI. Jadi kita awalnya itu mencari di mana letak kuartilnya. Saya kita mencari Q1 kan. Berarti 1 dikali 60 dibagi 4, yaitu 15. Nah, sama kayak tadi, kita mencarinya tuh di frekuensi kumulatif. Jadi, di mana nih data ke-15 di interval yang mana atau di kelas yang mana? Yaitu di kelas yang ke-3, yaitu yang di 21. Lalu setelah dapat ini semua nih kita bagi, lalu dapat di sini Q1, Q2, Q3-nya. Lalu untuk mencari nilai kuartilnya itu dengan rumus Q sama dengan tepi bawah ditambah S. S itu selisih data kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, lalu per frekuensi kumulatifnya lalu dikali I, interval atau panjang kelas. Nah, kita kasih contoh satu aja ya, Q1 39,5. Karena seperti yang tadi cara nyari tepi bawah atau kelas tepi bawah itu, batas bawah itu 40 dikurang 0,5 yaitu 39,5 ditambah 15 itu selisih kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Jadi 21 dikurang 9 yaitu 15 dikurangin 9 lalu dibagi 12 yaitu frekuensi kuartilnya. Ini frekuensi kuartilnya di sini lalu dikali 9 panjang kelas. Panjang kelasnya itu 29 dikurang 20 lalu dapatlah 44. Lalu kita masuk ke desil. Desil sama aja sih sama kuartil tadi. Jadi kuartil, desil, dan persentil itu sama aja. Bedanya hanya di rumus. Jadi ketika kuartil itu dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10, dan persentil itu dibagi 100. Untuk cara mencarinya sama aja. Maupun yang grup data maupun yang ungroup data. Hanya diubah per pembagiannya aja. Dibagi 10, dibagi 100, dan dibagi 4. Kita contohkan untuk persentil aja langsung ya, persentil data kelompok karena untuk data
tunggal itu sama aja. Nah, di sini contohnya kita mencari persentil 25. Nah, kita tetap harus dikali mencari P-nya dulu, letak persentilnya, P dikali N per 100, P-nya kita mau cari 25. 25 dikali banyaknya jumlah frekuensi atau jumlah data, ini 50, dibagi 100, 12,5. Jadi, kita cari nih habis itu 12,5 itu di mana? Nah, ada di kelas nomor 2. Jadi P25 sama dengan 23,25, yaitu dari letak batas bawahnya ditambah 12,5 dikurang 10 per 17 dikali panjang kelas atau interval 23 dikurang 16 kali 7. Berarti sama dengan 25. Jadi letak persentil 25 terletak di data 12,5 dengan nilai 25. Lalu kita masuk ke bab 5 yaitu ukuran penyebaran data. Ini ada range, mean deviation, dan variance. Nah, sebelumnya itu eh, apa sih range, mean deviation, dan variance? Kalau range itu jangkauan, jadi nilai rentangan nilai yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jadi kalau ini mencarinya ya tinggal data yang terbesar yang mana dikurangi data terkecil. Nah, kalau mean deviation itu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rata hitung. Kalau variance itu rata-rata hitung atau deviasi atau selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Kita langsung aja ke rumus dan contoh soalnya ya. Kalau jangkauan atau range itu sama kayak tadi kan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi ini contohnya data nilai ujian 10 siswa. Nah, yang paling besarnya itu kan ada 90, 95. Nah, nilai minimumnya tuh 45. Jadi ya udah tinggal dikurangin aja 95 dikurang 45, 50. Jadi range-nya untuk data ini adalah 50. Nah, kita masuk ke rata-rata deviasi atau mean deviation. Nah, untuk rumusnya sendiri, mean deviation sama dengan sigma X dikurang X bar dikurang N. Kurang. Ulangi, sigma X dikurang X bar per N. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya di sini. Dua orang lulusan program Magister PI atau Institut Agama Islam Depok bernama Mas Duki dan Sodin mempunyai 7 nilai. Jadi, ini nih, ada 73, 73, 78, 69, 66. Nah, untuk langkah awal mencari nilai deviasinya itu dengan cara menghitung semua datanya. So, kita hitung datanya Mas Duki. Kita jumlahin tuh semuanya dulu. Habis itu kita bagi ke jumlah datanya. Jadi 73 tambah 78 tambah 60 tambah 70 itu dibagi 7 dapatlah 70. Lalu mengurangi nilai X dengan nilai rata-rata X. Jadi sigma X dikurang X. Jadi eh 70 itu sama dengan 42 dikurang 7 per 6. Jadi 42 per 7 itu sama dengan 6 untuk X barnya. Nah, lalu ke main deviation group data. Nah, kalau di sini nih kita tuh kan biasanya soal tuh cuman mengasih interval dan frekuensi. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sigma F XI kurang X bar per N. Nah, kita tuh kita harus membuat tabel kayak gini nih untuk mempermudah kita sendiri sih. Sebenarnya nggak buat tabel juga nggak apa. Jadi yang pertama interval, frekuensinya, XI itu nilai tengah, FEXI jadi frekuensi dikali nilai tengah, lalu X, X ini adalah ini jumlah tadi, jumlah eh, nilai tengah dikurang X bar. X bar itu adalah rata-rata. Rata-rata dari jumlahnya FIXI. Lalu kita cari XI dikurang X bar, lalu F dikali XI kurang X bar. Nah, untuk di FIXI sendiri ini tadi tinggal dikali 165,5 dikali 6, dapat 993. Lalu untuk X dikurang X bar, ini nih berarti kita mencari X barnya dulu, X barnya berapa. Jadi setelah kita cari FIXI ini, kita jumlahin 8851 dibagi jumlah data. Datanya kan 50, jadi 8851 dibagi 50 yaitu 177,02. Lalu untuk kita cari X dikurang X bar. Nah, X-nya ini nih sebenarnya datanya itu adalah data tetap. Jadi tidak ada minus. Jadi minusnya yang di sini nih dihapus aja.
Nah, jadi eh, serat, 165,5 dikurang 177,02 yaitu min 11,52. Tapi kita tulisnya di sini 11,52 aja. Nah, setelah semuanya itu kita masuk ke XI dikurang X bar. Jadi kita mana ini? XI dikurang X bar itu kita kurangin aja 165,5 dikurang 177,02, lalu kita kali dari 11,08 ini kita kali ke frekuensinya 11,8 dikali 6 yaitu 69,12. Lalu kita membagi hasilnya dengan banyak data. Jadi setelah ini semuanya semuanya kan dapat nih dari yang 180 sampai 191. Itu kita jumlahin atau kita dapat hasil dari sigma F X I dikurang X bar per N. Jadi 299,84 dibagi 50 dapat 5,99. Lalu kita masuk ke varians. Untuk ungroup data itu sama aja sama yang defisit yang sama semua contoh sebelumnya. Kalau data tunggal itu tinggal kita masukin aja, kita jumlahin semua data lalu kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini kita bagi ini semuanya datanya dulu 80 kurang. Nah, untuk mencari ininya kita bagiin dulu X barnya itu sigma X dibagi N. Dapatlah 73,14. Lalu kita kurangin XI-nya atau nilainya 80 dikurang 73,14 itu 6,86. Nah, untuk cari varians itu kita butuh XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, jadi dari 6,86 ini kita kali 6,86 lagi dapatlah 47,02. Nah, ini juga dijumlahin semuanya lalu dapat 4854,86. Lalu itu hasilnya itu dibagi jumlah banyak datanya 7 dan dikurangin 1. Jadi rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X kurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Dapat 75,81. Kalau untuk yang grup data atau data kelompok itu kita sama kayak tadi kita cari XI, FXI, X kurang X bar, X kurang X bar kuadrat, dan F dikali X bar, X kurang X bar kuadrat. Untuk cara mencarinya sama aja tadi, lalu kita langsung masukkan ke rumus. Jumlah semuanya ini 26444,48 ini dibagi 50, jumlah banyak datanya dikurang 1. Dapatlah 53,97. Nah, untuk yang terakhir itu ada simpangan baku. Untuk grup data. Jadi, ini kita pakai contoh yang tadi ya. Kita kan udah dapat tuh 75,81. Nah, untuk simpangan baku, itu tuh tinggal kita akarkan. Akar dari 75,81 itu berapa? Dapatlah 8,70. Nah, untuk grup datanya sendiri, kita pakai data yang tadi. Kita kan dapat nih 52,59. Nah, ini baru kita akarkan jadi 7,25. Lalu kita masuk ke bab terakhir, itu bab 6, populasi dan sampling. Untuk populasi sendiri, itu kalau secara garis besar, itu keseluruhan dari subjek dan objek penelitian. Suharyadi, populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi dia Suharyadi ini membagi populasi itu sebenarnya itu ada dua, yaitu yang pertama populasi terhingga, yaitu ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung, yaitu populasi guru dosen sekolah atau jumlah dosen Poltekpin. Nah, kalau populasi tak terhingga itu ukuran populasi yang sudah tidak bisa hitung karena saking banyaknya. Contohnya K-popers. Jadi jumlah K-popers kita mana bisa hitung kan jumlah K-popers di Indonesia. Jangan kan di luar negeri Indonesia aja kita nggak bisa hitung. Atau mungkin kita di provinsi aja kita nggak tahu tuh jumlah K-popersnya berapa karena banyak kan. Nah, kalau menurut Margono itu dibagi dua, yaitu populasi teoritis atau yang batasannya telah ditetapkan secara kualitatif. Itu contohnya tentang jumlah guru yang berusia 26 tahun sampai 46 tahun atau jumlah murid yang berusia 11 sampai
15 tahun. Nah, kalau yang kedua itu populasi yang tersedia, yaitu jumlah populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan secara tepat dan tegas. Contohnya 300 guru yang di Jambi dengan karakteristik tertentu. Jadi dia udah ditentuin tuh berapa jumlah gurunya, karakteristiknya gimana aja, atau yang tinggi, yang beras segini, yang putih, yang hitam. Nah, kalau untuk metodenya itu, metode penarikan sampling itu ada probabilitas dan non-probabilitas. Nah, kita bisa baca sendiri kalau probabilitas itu ada simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, multistage sampling. Sedangkan non-probabilitas itu purpose sampling, teknik sampel jenuh, kota sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Untuk metodenya tadi sendiri, kalau probability sampling itu metode pengambilan sampel secara random atau acak udah. Jadi kayak kita random aja. Kalau simple random sampling itu dengan menggunakan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Kalau systematic random sampling itu pertama kita menentukan satu titik awal, kemudian setiap anggota dipilih dari kita pilih dari anggota populasi yang udah dipilih. Kalau sampling acak berstrata, itu suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata dan sampling dipilih dari masing-masing strata yang disebut stratum. Jadi ini adalah strata, jadi pengelompokan S1 akuntansi, S1 matematika. Jadi sampling acaknya menurut stratanya masing-masing. Kalau cluster random sampling itu jadi populasinya itu dibagi menjadi klaster-klaster menggunakan batas geografis. Lalu dipilih secara acak dan sampling dikumpulkan secara acak. Kalau multi-stage sampling itu pengambilan sampling secara bertingkat. Jadi dari negara, lalu kita ke kota, ke kabupaten, ke RT dan RW. Jadi semakin kecil gitu. Kalau non-probability sampling itu penarikan sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama. Jadi kan kalau tadi ada yang memberikan kesempatan yang sama, yaitu simple random sampling. Nah, kalau non probability sampling itu tidak memberikan peluang yang sama. Jadi eh, anggota yang dipilih itu tidak memiliki peluang yang sama. Kalau lanjut ke purposive sampling itu dibagi dua, yaitu convenient sampling itu penarikan sampling berdasarkan keinginan penelitian sesuai tujuan. Dan yang kedua itu ada judgment sampling, itu penarikan sampling berdasarkan karakteristik anggota samplingnya tersendiri. Nah, untuk penarikannya metodenya lagi ada snowball sampling, itu teknik pengambilan berdasarkan wawancara atau korespondensi. Lalu accidental sampling, peneliti mengambil sampling data saat menemukan kasus. Nah, jadi kalau accidental sampling ini dia jarang dipakai karena peneliti ini ngambil sampel tuh ketika ketika dia melihat kasus itu. Jadi dia tidak terencana gitu. Jadi ketika dia melihat, oh ini ada kasus baru, bisa kita pakai untuk sampel. Jadi ketika kejadiannya ada, baru dia mengambil sampling atau sampel. Jadi kalau nggak ada, dia tidak menggunakan accidental sampling. Lalu ada kuota sampling. Jadi ini digunakan apabila anggota sampling pada suatu tingkat yang dipilih dengan jumlah tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Lalu terakhir ada teknik sampling jenuh, yaitu ya benar terakhir, teknik sampling jenuh itu teknik penentuan sampling yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30. Jadi ini nih eh, maksimal untuk sampelnya cuma ada 30 orang. Baik untuk pelajaran statistik pada semester 1 sebelum UTS, hanya dari bab 1 sampai bab 6. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih kepada Bapak dari aula kita yang sudah mengajar dan membuat kami mengerti materi tentang statistik. Untuk UTS besok jangan lupa belajar dan berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.